kami tinggalkan. Ada jejak langkah di sepanjang jalan setapak, ada tawa yang tertinggal di jalan paling bahagia, dan ada rasa kekeluargaan yang telah tumbuh subur di hati kami selama 45 hari. Sebagai ungkapan cinta, rasa terima kasih, sekaligus kado perpisahan yang tulus, kelompok KKN 165 Universitas 11 Maret mempersembahkan sebuah karya seni pertunjukan real. Karya ini kami beri judul Ojo Dulu, sebuah pesan leluhur yang sederhana namun syarat makna. Ojo dulu, jangan sebuah pengingat bagi kita semua bahwa di atas langit masih ada langit, dan hidup adalah roda yang terus berputar. Melalui lakon ini, kami ingin merefleksikan bahwa kerendahan hati adalah jembatan terkuat untuk menyatukan perbedaan. Persis seperti kami, para mahasiswa yang belajar di bumi di tengah kearifan lokal masyarakat Syahradan. Drama ini bukan sekedar sandiwara. Di setiap dialognya terselip pesan tentang harmoni. Namun, di setiap geraknya ada rasa hormat kami kepada Bapak, Ibu, dan seluruh warga Syahradan yang telah menerima kami layaknya keluarga sendiri. Sedangkan aktor teater kali ini akan disajikan oleh Siska, ibu rumah tangga yang bergaya hidup mewah, diperankan oleh Aca. Anis, suami dari Siska yang diperankan oleh Kamil. Burani, petani bijak, sederhana, penuh ikhlas, diperankan oleh Lovita. Maya, sebagai advokat yang diperankan oleh Kiki. Dan Raka, berperan sebagai debt collector pinjaman online yang bernama Bubar. Dan saya Rafa, sebagai narator dan pencerah di akhir cerita. Dan tidak lupa kami didukung oleh Karawitan Kreatif Sanggar Jayo Pramono, pimpinan Bapak Bambang Yuwono, Ketua RW 3 Kedung Leri Syahradan. Dan juga ada peran besar dari Ketua RT 1 RW 3 Dusun Kedung Leri. Beliau adalah Bapak Dwi Hakmanto Nugroho, Sarjana Seni, sebagai komposer dan sutradara pada pentas teater Ojo Dulu kali ini. Tidak lupa ucapan terima kasih pada semua pihak yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Bapak Ibu hadirin yang budiman, mungkin esok kami telah tidak lagi terlihat balai desa, namun semangat Ojo Dulu ini akan terus kami bawa sebagai bekal menjadi insan yang lebih bijaksana di masa depan. Hadirin sekalian, inilah persembahan terakhir kami, sebuah drama kehidupan, sebuah refleksi diri. Ojo Dulu, persembahan KKN 165 NS untuk Desa Syahradan tercinta. Selamat menyaksikan.
yen arep main cantik kuwi setidaknya yang benar sis. Main cantik gimana mas? Aku minta itu buat ngangkut mobilmu. Bulan kemarin kita nunggak mas. Kalau nggak ditutup pakai utang pinjol, mobilmu itu bakal ditarik sama leseng. Terus apa yang mau kamu pamerin ke teman-teman kamu itu? Yo, boleh silihan yo yo yo. Ojo terus manja kaya ngono. Kok jadi manja mas? Loh, kudune kowe lak yo ngerti. Aku iki lagi bangun relasi. Bangun relasi kuwi butuh sing jenenge duit. Manggi lho, aku bar traktir kanca-kancane Siluna ning Solo kono. Tak kandhani. Yen proyek iki dadi wis duit receh ngono kuwi. Asal berpikir Relasi apa selingkuhan? Aku lihat sendiri, tagihan kartu kreditmu itu isinya cuma reservasi hotel sama toko perhiasan. Kamu tuh banyak-banyak banget sama cewek-cewekmu. Sedangkan aku mas, aku dikejar-kejar orang lapangan yang lagi kerja. Aku sampai takut mas kalau di rumah. Lah, yo, nanti tak gawane kanca. Nah, kanca sadar kok. Rasa sok suci ngono kuwi. Delok entas suci mbok kuwi lho. Kuwi lak yo hasil tangane karo kancamu sapa sing jenenge Linda kae to. Seprene tahun berbayar. Awak dhewe iki jane padha sih. Mau beda nih. Aku ini gaya. Tapi apa? Kowe duwe rasa sama, aku kuwatir. Mas, hari ini mentok. Limit kita udah habis. Pinjol ilegal udah nyebar di kotaku. Aku butuh uang cash sekarang. Itu, kamu cari aja. Saya iki jam Rolex asli. Keluaran terbaru. Nah, ini kita adol. Aku nggo jam opo nek nongkrong sis? Jam gawe. Tak sudi. Wes daripada kowe kakean ngomong ngene iki. Kono, golek utangan karo sedulurmu desa kono. Saudara yang mana lagi mas? Semua saudara tuh udah aku bohongin. Udah aku akalin pakai modal usahamu. Ini semua gara-gara gengsimu setinggi langit itu. Padahal dompetku tuh kosong. Kita ini udah jadi sampah di mata orang lain mas. Kalau mereka sampai tahu keadaan kita sebenarnya kayak gini, terus gimana? Mulane aja padha ngerti. Wis angel ngandani kowe iki. Aku tak isine lho. Iki lho, wis ana janji karo klienku. Aja gambuse kowe. Oh iya. Engko tolong ya lawang kae ditutup. Mbok menawa debt collector teko. Mas Aris!
sekali calon ngambung ambil lemah keles akeh sing wis duwe apa-apa nanging isih ngrasa kajinangan yen aku membela di rumah iki ning yen bathukku nemplek karo lemah rasaku iso kaya rasane wong sing paling sugih sak jagat iki mergo rumangsaku syukurku dudu bab sepira kebak ilmu awake dhewe nanging saka sepira senenge ati nalika lumbung kuwi menggani separo matur nuwun Gusti dinten menika Ibu Pertiwi tesih sae tansah paring urip tumrap kula menika sampun cekap kapara turah Zaman saiki dandanane weli tapi gayane sok-sokan maca buku nek kafe larang sisan mending ikut sama Om aja yuk nanti kamu tak beliin sesuatu tak beliin apa ya tak beliin tas bermerek daripada kamu kelihatan murahan begitu. Jangan kowe iki jane wayu pol. Tapi nek ora dipoles ki ya padha wae. Ora ono gunane. Dipun sepinakaken anggenipun unjuk kopi, Pak. Saya sedang tidak mencari perhatian Anda. Waduh, galak ya. Kamu nggak tahu siapa saya? Jangan sok jual mahal kamu. Perempuan-perempuan model kamu ini biasanya paling cepat kalau dikasih dompet tebel. Tamat aku, ganti omonganmu iki. Apa kowe pengen tak gawe isin ngarepe wong liya? Apa kowe pengen ngerti rasane dadi wong kesinan? Cukup. Anda baru saja melakukan penghinaan di depan umum dan pelecehan verbal. Saya sarankan Anda kembali ke kursi Anda sebelum keadaan semakin memburuk. Hukum arep lapor di polisi. Monggo, silakan. Aku ra wedi. Aku duwe kanca akeh ning kono. Paling-paling kowe mung dadi cah cilik sing baperan. Cah cilik sing seneng nangis. Dasar perempuan gak berguna. Pak, nama saya Maya. Maya sarjana hukum. Saya baru saja disumpah sebagai advokat bulan lalu. Perlu Anda ketahui, Pak, tindakan Anda sejak tadi memenuhi pasal 281 KUHP tentang melanggar kesusilaan di depan umum. Dan lebih spesifiknya lagi, tindakan Anda ini masuk dalam kategori pelecehan seksual non fisik yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang TPKS. Jangan sok pintar, bawa pasal kamu. Saya kan
Dit, maksud saya bukan begitu. Kita kan sama-sama pengunjung nih. Janganlah sampai segitunya. Saya minta maaf ya. Maaf Anda tidak akan menghapus jejak cinta itu. Anda pikir karena Anda lebih tua dan merasa punya uang, Anda bisa menginjak harga diri orang lain? Pak, hukum tidak lagi memandang siapa yang berkuasa di atas kertas, tapi lebih memandang siapa yang benar di depan keadilan. Tolong masalah ini jangan diperpanjang ya, Dit. Soalnya saya masih di bawah Singapura. Kalau sampai masalah ini viral, Silakan hubungi kantor hukum saya jika sedang pengadilan sampai ke rumah Anda. Selamat menikmati kopi terakhir Anda dengan tenang sebelum Anda menikmatinya di ruang periksa. Dit, tunggu, Dit. Tunggu. Hei Siska, keluar kamu. Jadi pengecut, bersembunyi di balik pintu. Sudah 4 bulan saya kasih nafas, tapi kamu makin melunjak ya. Keluar Siska. Bisa sopan sedikit tidak, Ibu Bangun? Ini lingkungan rumah orang baik-baik. Jangan teriak seperti di hutan. Sopan, kamu mengajari saya sopan. Selama makan uang perusahaan kamu, bayar hutangmu sekarang. Saya tidak butuh ceramahmu. Simpan emas-emasmu itu. Saya hanya butuh uangmu untuk dimasukkan ke sistem saya. Tadinya saya mau usahakan bayar cicilannya hari ini, Bu. Tapi apa? Lihat ini. Apa maksud Ibu menyebarkan foto dengan kata-kata kasar untuk grup WA saya? Ibu juga kirim pesan ke kantor sekolah anak saya. Ibu sudah menghancurkan nama baik saya. Itu namanya konsekuensi. Kalau kamu punya rasa malu, ya lunasi utang-utangmu itu. Saya akan terus semua kontak HP kamu. Karena ini cara saya supaya kamu bangun dari hidup minyakmu itu. Kamu mau permasalahan kulit kamu ini saya sebar ke grup keluarga kamu? Hah? Itu ilegal, Bu. Ibu melanggar hukum privasi. Saya tidak akan kasih sepersen pun kalau caranya begini. Silahkan saja. Teror sepuas Ibu. Toh, nama saya juga sudah hancur sekalian. Jadi, untuk apa saya bayar ke orang yang sudah mempermalukan saya? Oh, kamu mau main denganku dengan sok pintar kamu. Di aplikasi itu, kamu sudah klik setuju akses kontak. Jadi, jangan salahkan saya. Sekarang pilih, lunasi hutangmu atau besok pagi fotomu saya edit. Jadi tidak semuanya. Kemudian saya sebar ke grup Facebook. Ibu itu manusia atau setan? Saya sudah bilang, Bu, saya belum bisa bayar bulan ini karena suami saya juga sedang bermasalah. Saya ada niat baik, tapi kalau cara Ibu seperti ini bikin saya muak. Saya akan laporkan Ibu ke polisi dan OJK atas ancaman dan penyebaran data pribadi. Lapor. Silahkan lapor. Saya tidak takut. Saya sudah biasa bukan masuk kantor polisi cuma gara-gara nasabah macet kayak kamu. Nah, sebelum polisi bertindak, hidupmu bakal tak bikin kayak neraka. Lunasi hutangmu sekarang, atau saya tidak akan pergi dari kelas kamu sampai malam. Silakan duduk di sana
tahu semua orang kalau kamu itu penipu. Duduklah dulu, nak. Minumlah air ini. Kalau terus benar-benar bayangan sendiri, sampai kapanpun tidak akan ketemu ujungnya. Gak usah sok tahu banget. Saya ini cuma lagi istirahat. Gini-gini, saya orang kota. Mana cocok duduk tempat kotor ini. Baju saya ini harganya mahal. Bisa buat beli bibit padi mbak itu sebanyak 1 hektar. Harga baju itu mungkin memang mahal, tapi jika di dalamnya hanya ada hati yang gemetar, apa gunanya, nak? Tanah ini mungkin memang kotor, tapi dia jujur. Dia tidak pernah menuntut apa yang tidak kita tanam. Maksud sampean nopo mbak? Nyindir kula nggih. Dengar ya, hutang-hutang saya ini untuk membangun bisnis besar. Orang kecil kayak mbak ini mana paham soal perputaran hutang. Saya ini cuma butuh waktu untuk main cantik lagi. Nah, hidup itu bukan hanya soal main cantik, tapi makan tenang. Saya petani, hasil saya tidak seberapa. Tanah ini masih luas, nak. Nak Aris bisa belajar mencampur. Se. Apa mau? Mencangkul. Mbak Ami kayak ya. Saya ini levelnya di gunung tinggi. Bukan di lumpur kayak Mbak ini. Saya lebih baik dikejar-kejar sama debt collector daripada harus terlihat miskin di depan teman-teman saya. Tak kasih tahu ya Mbak, gengsi itu nomor 1. Sampai yang nggak tahu rasanya jatuh dari atas. Gengsi itu hanya hiasan di atas diri yang kosong, nak. Jika Nak Aris terus membawa gengsi itu semakin tinggi, akan saya jatuh, akan sakit bila jatuh ke tanah. Saya cuma kasihan, nak, melihat Nak Aris terlihat sempurna di mata manusia lain, tapi tidak di mata Tuhan. Alah, nggak usah bawa nama Tuhan. Saya sudah punya strategi. Urusi saja padi mbak itu, padi yang lain-lain itu. Saya akan menjadi lebih kaya-kaya lagi setelah ini. Saya akan membeli semua sawah-sawah mbak itu untuk saya jadikan perumahan. Ingat itu. Silakan saja jika itu membuatmu kuat, nak. Tapi ingat, sejauh-jauhnya burung terbang, sayangnya tetap akan jatuh ke tanah juga. Tanah tidak akan bertanya berapa harga bajumu itu sebelum dia menerimamu kembali, nak. Gusti, berilah dia sebanyak dalam hatinya, agar dia tidak termakan oleh harga dirinya sendiri.
gedung. Tapi